sebagai seorang muslimin, anak-anak sekalian mempunyai pertanyaan tentang apa yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar sesuai dengan firman Allah dan serta dalam surat Al-Qadar. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita akan membahasnya bersama salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah, cabang Lojen, Pak ya. Mari kita sambut. Assalamualaikum Ustaz Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Ustadz Slamet yang sekaligus juga dulu guru Ustadz waktu di SMP. Nah, terima kasih Ustadz sudah datang di studio Mutokali. Untuk kesempatan kali ini kita akan menambah pengetahuan dan pemahaman untuk anak-anak dan keluarga yang ada di rumah, tentunya tentang malam Lailatul Qadar atau yang lebih kita kenal dengan malam 1000 bulan, Pak ya, Masya Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu Ustaz, kita langsung ke pertanyaan yang sering kali kita dengar dan kadang-kadang pemahamannya masih kurang. Yang pertama Ustaz, apa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar? Ya, kalau disebut malam, nggak usah Lailatul, ya. Karena Lailatul itu malam. Lailatul itu malam. Iya. Jadi kalau Lailatul Qadar itu adalah artinya malam kemuliaan. Ya, malam kemuliaan. Bagaimana tercantum dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana malaikat semuanya turun ke bumi dan ruh itu adalah Jibril. Oh, malaikat Jibril. Karena zalil malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, bi idzni rabbihim min kulli amr, dengan membawa perintah. Kalau untuk tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang bisa dilihat secara mata langsung atau mungkin tanda-tanda umumnya apa? Nah, kalau tanda-tanda umum ini seperti kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah melihat malam Lailatul Qadar, malam Qadar atau malam kemuliaan, lalu aku dijadikan lupa kepadanya. Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Tanda-tandanya adalah cerah, langit cerah dan terang, suhu tidak panas dan tidak pula dingin, seakan-akan padanya terdapat rembulan. Setan tidak dapat keluar di malam itu hingga pagi harinya. Itulah tanda-tanda langit cerah. Kalau keutamaan Lailatul Qadar sendiri apa? Nah, seperti dalam surat Al-Qadar itu ya, keutamaannya diantaranya adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah pada malam itu, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. Oh, berarti kalau kita sholat malam misalkan pada malam hari itu sama halnya kita dengan sholat 1000 bulan. Ya, kalau baca Quran juga gitu, baca Quran banyak 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih, hampir 84 tahun. Jadi makanya kalau nggak dimanfaatkan nih, sayang sekali ya Ustaz ya. Qadar ini sayang sekali. Kemudian diampunkannya dosa-dosa terdahulu. Nah, mangkoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka dengan dasar iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang kedua ya. Jadi manfaatnya kedua, keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, malam keselamatan dan setan tidak bisa mengganggu. Ya. Turunnya malaikat ke bumi, ini yang
malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185 ya, yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu serta pembeda dari hak yang dan batil. Itu Al-Baqarah 185. Itulah keutamaan dari malam Qadar atau Lailatul Qadar. Iya Ustaz. Ustaz, mengapa Allah mengulang lafal Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar? Apakah ada hubungannya dengan keistimewaannya tadi? Ya, kalau kita runut ini tentunya Allah yang Maha tahu ya. Tapi kita bisa menduga-duga kenapa Allah mengulang istilah Lailatul Qadar sampai 3 kali ya. 3 kali itu. Jadi, nah ini maksudnya Allah ingin menunjukkan bahwa itu suatu penekanan bahwa jangan sampai Lailatul Qadar itu disia-siakan oleh manusia, orang Islam. Ya. Disia-siakan. Ya. Lanjutnya Ustaz, apakah hanya orang-orang yang beriktikaf di masjid saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi kan kadang ini orang-orang kan ada, atau mungkin anak-anak bahkan orang tua yang ada di rumah, teman-teman juga itu ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadarnya itu kira-kira harus di masjid kah, atau bisa mungkin kita di rumah, atau mungkin kita harus pergi misalkan hijrah dulu ke Madinah mungkin baru dapat gimana? Ya, kalau Rasulullah dulu memang setiap 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak mendatangi istrinya. Ya, itu contoh dari Rasulullah. Tapi Rasulullah bersabda seperti tadi saya katakan dalam sabda Rasulullah, mangkoma Ramadana, mangkoma Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar, maka dengan dasar iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya telah lalu. Dengan demikian orang yang tidak hanya di masjid itu juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti meskipun kita di rumah bisa ya? Bisa. Berarti kalau semua harus di masjid ya, bagaimana orang yang sedang bekerja, mungkin bekerja malam, atau mungkin juga wanita yang haid, kan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar nanti itu. Padahal Allah membagikan itu untuk semuanya. Untuk semua. Tapi yang afdol atau yang utama memang di masjid ya, dengan iktikaf di masjid. Ustaz, apakah perbedaan waktu antar negara juga mempengaruhi untuk malam Lailatul Qadar itu sendiri? Jadi kan antara kayak misalkan di Arab sendiri dengan di Indonesia itu kan waktunya berbeda. Apakah itu nanti pengaruh nggak? Jadi ada yang di sana lebih panjang, atau mungkin di sini yang lebih panjang, atau bahkan kita yang kurang? Ya, kalau itu ya tentunya Allah membagikan semuanya sama ya, insya Allah. Tapi memang waktunya tidak sama. Waktunya tidak sama karena seperti di Indonesia sekarang siang ya. Kalau di Amerika kan selisih 15 jam, jadi mungkin sana malam, ya, tengah malam. Nah, mungkin kita nanti akan segera mendapatkan mungkin malam ini ada Lailatul Qadar di Indonesia, besok malamnya baru di Amerika seperti itu. Jadi itu tidak ada kaitannya berarti sama-sama seperti istilahnya kalau kita misalkan karena biasanya di 10 malam terakhir, kalau turunnya misal di malam ke-21 di Indonesia, maka turun juga malam 21 di Amerika ya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, nah, apakah yang kita upayakan bisa untuk mendapatkan keistimewaannya tadi itu kira-kira apa aja? Nah, ini memang harus diupayakan ya untuk mendapatkan keistimewaan dari malam Qadar atau Lailatul Qadar, yaitu
pertama memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua memperbanyak zikir. Ya. Dan yang ketiga memperbanyak istighfar. Kemudian keempat ini ya usahakan iktikaf di masjid. Masjid. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Slamet atas waktu dan semua penjelasannya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, begitu banyak hikmah dari dan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar yang bisa kita dapatkan dengan memperbanyak amal ibadah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan satu malam yang keistimewaannya lebih dari beribadah pada 1000 bulan. Amin. Oke. Amin. Sekali lagi terima kasih Ustaz Slamet, Barakallahu Fiik. Dan untuk anak-anak soleh-soleha semuanya, kita akhiri bincang-bincang Ramadan ceria SD Mutukawi pada sore hari ini. Marilah kita baca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa dan bersama keluarga yang ada di rumah. Semoga puasa kita diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.